Ibu Wijaya, semua pengacara kami sudah hadir. Katakan saja apa yang Ibu butuhkan, Ibu Wijaya. Dua hal. Saya ingin bercerai. Saya ingin suami saya keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Dimengerti. Sebelum Ibu tiba di sini, kami sudah memeriksa semua aset atas nama kalian berdua. Properti, saham, dana, trust luar negeri bahkan mobil mewah atas namanya. Kami bisa mendapatkan semuanya kembali. Tapi untuk hak asuh putri Ibu, Hak asuh putri saya akan diberikan kepadanya. Jika memungkinkan, saya ingin memutus semua ikatan secara hukum dengannya. Ibu Wijaya, itu mungkin agak sulit. Kalau hakim berpikir Ibu dengan sukarela melepaskan perwalian hukum, itu bisa merugikan kasus Ibu dalam pembagian aset. Itu masalah yang harus kalian selesaikan, bukan masalah saya. Semua orang mengira saya berhati dingin, tapi tidak ada yang mengerti keluarga ini sudah busuk selama bertahun-tahun. Putri saya, dia cuma parasit yang saya besarkan. Apa gunanya menyimpannya di sini? Seminggu yang lalu. Putri, lihat semua makanan enak yang dibuat ibumu untukmu. Ibu selalu sibuk bekerja. Sekarang ujianmu sudah selesai, kita harus memberimu nutrisi yang baik. Ibu, berapa harga semua makanan ini? Ah, tidak mahal. Cuma beberapa ribu rupiah. Yang penting kamu suka, itu saja yang penting. Ayo, makan. Ibu saja yang makan, aku tidak bisa. Kenapa? Kamu tidak suka? Waktu aku minta pinjam uang untuk pengobatan Arif, ibu tidak mau memberi 1 sen pun. Tapi sekarang, demi keinginan bodoh, ibu menghabiskan beberapa ribu rupiah untuk makanan tanpa pikir panjang. Bagaimana ibu bisa begitu egois dan kejam? Apa? Kamu bilang, aku egois dan kejam. Memangnya apa lagi? Arif sedang menderita di rumah sekarang karena tidak mampu berobat, dan ibu mau aku duduk di sini, makan makanan mewah ini, hidup enak? Bukankah ini cuma membuat merasa bersalah? Kalau itu bukan egois, apa lagi? Putri Pratama, jangan coba-coba membuat ibu merasa bersalah. Sepupumu Arif sakit, apa aku yang bikin dia sakit? Aku yang bikin dia bangkrut, sudah lebih dari 100.000 rupiah yang aku keluarin buat mereka. Belum cukup juga? Lebih dari 100.000 rupiah buat kamu bukan apa-apa, kan? Iya, lebih dari 100.000 rupiah buat aku emang bukan apa-apa. Uang ini kan buat pengobatan Arif. Tapi mereka pakai buat jalan-jalan dan bersenang-senang, makan, minum, hura-hura. Kenapa mereka boleh begitu? Ibu, kata dokter, Arif harus tetap dalam suasana hati yang bahagia. Jadi Bibi Sarah melakukan ini itu untuk kebaikan Arif sendiri. Cukup? Jangan bilang Arif nggak sakit. Walaupun dia beneran sakit, dia nggak punya uang buat berobat. Itu salahku, salahkan bapaknya yang tukang mabuk dan judi. Sama ibunya yang malas-malasan lebih dari 10 tahun. Ibu, kok bisa bilang begitu? Kita kan keluarga. Kamu, kok bisa tega banget sih? Ayah, dengerin gak ini? Sayang, kakakku emang berantakan, aku akui. Tapi dia kan udah meninggal, ngapain dibawa-bawa lagi? Kalau soal Sarah, dia di rumah hanya karena sedang menjaga anak-anak. Apa yang mungkin sudah dia lakukan? Kamu, hormatilah Sarah. Ini suamiku, satu-satunya yang dia pedulikan cuma Sarah. Benar, keluarga Arif sudah cukup menderita. Dan kamu malah buat komentar kejam seperti itu? Kamu tidak punya hati sama sekali. Aku tidak punya belas kasihan. Waktu itu, kamu bawa pulang anjing liar, bilangnya kasihan. Dan aku habiskan puluhan ribu rupiah untuk menyelamatkannya. Lalu ada waktu di restoran pertanian itu, di mana pemiliknya mau menyembelih sapi. Kamu nangis dan merengek, bilangnya kasihan, minta aku menyelamatkannya. Jadi aku habiskan lagi puluhan ribu rupiah. Terus bagaimana? Kamu pelihara anjingnya? Kamu pelihara sapinya? Putri, kamu memang penuh belas kasihan, tapi kamu tidak mau bertanggung jawab. Kamu ngomong soal belas kasihan sama aku? Baiklah, kamu memang sangat penyayang. Kenapa kamu tidak cari uang sendiri untuk menyelamatkan Arif? Ayah,
Lihat ibu. Dia bilang aku terlalu sentimental. Sudah, cukup. Anak kita punya hati yang baik. Dia anak yang baik. Kalau dia bisa seperti ini ke Arif, nanti pasti dia akan memperlakukan kita dengan baik juga. Transfer saja sedikit uang ke Sarah, dan selesai. Mimpi. 1 sen pun tidak. Aku muak denganmu. Kalau kamu tidak transfer 1 juta rupiah ke Arif, aku akan mogok makan, aku akan mati, sumpah. Putri, kamu lagi ngapain? Hei, Ayah, dia mukul aku. Kamu kan anakku, terus aku nggak boleh mukul kamu? Dewi, kamu gila? Aku memang gila, aku sudah hilang akal. Lihat saja jadi apa anakmu ini. Dia bisa lempar kursi dan piring seenaknya. Bahkan dia mengancam mau bunuh diri. Kalau kita nggak didik dia sekarang, dia akan hancurkan hidupnya sendiri. Dan kamu mau terima saja? Dia cuma mau bantu Arif. Salahnya di mana? Kamu ketawa apa? Rizky, jangan kira aku nggak tahu, keponakanmu itu nggak sakit sama sekali. Kamu cuma cari alasan. Buat menguras uangku, buat nafkahin Sarah yang malas itu, iya kan? Kamu ngomong apa sih? Aku coba jaga perasaanmu. Aku nggak mau buka borokmu. Tapi sekarang kamu keterlaluan. Kamu pakai anak kita sebagai pion. Kamu monster. Maksudku pakai anak kita sebagai pion apa? Aku cuma... Terus kalau Arif nggak sakit kenapa? Salahnya kasih dia uang apa? Atau bantu dia sedikit? Jadi ini anak baik yang kubesarkan. Sudah, berhenti bertengkar. Sayang, meskipun kamu nggak mau kirim uang ke Sarah, kamu nggak boleh mukul anak kita. Kamu beneran segitunya mikirin uang? Di matamu, uang lebih penting dari anak sendiri? Diam. Aku kasih tahu dengan jelas. Mulai sekarang, dia nggak akan dapat sepeser pun dariku. Mending uangnya aku kasih ke anjing liar di jalan daripada kasih sepeser pun ke mereka. Kamu egois banget. Orang egois dan jahat kayak kamu nggak pantas jadi ibuku. Baik. Aku memang nggak pantas. Cari aja orang yang pantas. Rizky, ayo kita cerai. Kamu dapat hak asuh anak. Aku nggak mau lihat kalian berdua bodoh ini lagi. Sayang, ada apa? Kenapa kamu bicara seperti itu di depan anak kita? Aku nggak cuma omong doang, aku serius, aku mau cerai, sekarang juga. Kamu boleh ambil anaknya. Kamu pikir aku mau ikut kamu? Aku paling suka sama ayah. Orang yang egois dan jahat kayak kamu, gak pantas jadi ibuku. Pergi sana. Kamu dengarkan dia. Sayang, dia cuma ngomong asal, nggak serius. Jangan dipikirin. Minggir. Dewi, kalau kamu pergi sekarang, jangan harap balik lagi. Kamu keterlaluan. Dunia nggak akan berhenti berputar tanpanya. Mau nakut-nakutin siapa dia? Ayah, ibu gak beneran. Mau cerai sama ayah, kan? Dia janji mau beliin aku tas itu waktu itu. Sampai sekarang belum dibeliin juga. Jangan khawatir, Putri. Semua yang dia punya, menurut hukum, setengahnya jadi milikku. Kalau dia berani cerai sama aku dapat separuh uangnya. Biar dia berulah semaunya, dia nggak bisa ubah hukum. Hah? Berarti ibu pasti gak berani cerai sama ayah. Jadi nanti waktu dia merangkak balik, gak cuma aku suruh dia beliin tas itu, tapi aku juga bakal suruh dia naikin 2 kali lipat limit kartu kredit tambahanku. Sebagai ganti rugi. Nggak cuma tasnya. Kita pastiin juga uang saku Sarah dinaikin. Ibumu cuma perlu diingetin posisinya. Biar dia kepanasan beberapa hari, dia pasti balik merangkak, jadi penurut. Terus rumah tangga ini akan kita yang pegang kendali. Hahaha. Ayah bener banget. Ayo, makan. Ini harganya beberapa ribu rupiah.
Dewi, makan dulu, biar aku gendong bayinya. Ayo, sayang. Ayah ada di sini. Hati-hati. Lihat, matanya mirip kamu. Dia akan tumbuh besar jadi secantik dan sepintar kamu. Ibu di sini, sayang. Hati-hati, hati-hati. Ini dia. Nah, gitu. Hahaha. Lihat ke sini. Wah, luar biasa. Cantik sekali. Aku minta maaf. Maafkan aku, sayang. Kata dokter kita kehilangan bayinya. SSSD, tidak apa-apa. SSSD, tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu baik-baik saja. Tapi dokter dia bilang aku tidak bisa punya anak lagi. Ibu, tidak apa-apa, Ibu. Ibu masih punya aku. Aku akan merawat Ibu dengan baik. Janji, tidak apa-apa, Ibu. Keluarga, belanja, nonton film, sangat bahagia, sempurna. Beberapa orang memang tidak pantas mendapatkannya. Dasar bajingan. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas. Ibu Wijaya, ada apa? Kumpulkan beberapa kru, pergi bersihkan vilaku di kediaman kayu mawar. Aku akan pindah ke sana. Kenapa kalian cuma berdiri? Pergi. Ya, Ibu. Baiklah. Karena kalian keluarga yang begitu bahagia, akan kuberikan untuk kalian. Sarah, kamu dan Arif bisa langsung menetap dan tinggal di tempatku? Dewi tidak ada di sini juga? Kemarilah, Arif. Benarkah? Oh, itu luar biasa. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Arif, jika kamu butuh apapun, bilang saja padaku, oke? Anggap saja rumah sendiri di sini. Terima kasih, Putri. Oh, putri kita yang tercinta sangat dermawan. Dia menurun dari ayahnya. Baik hati. Rizky, Dewi tidak akan benar-benar bertekad untuk menceraikanmu, kan? Jangan khawatir, Sarah. Dewi hanya sedang mengamuk. Perceraian, dia tidak mampu. Oh, ibuku mungkin hanya sedang menopause. Hanya sedikit sulit, itu saja. Selain itu, jika dia benar-benar menceraikan ayah, dia tidak akan begitu saja meninggalkanku. Oh, tidak apa-apa. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Tapi bagaimana jika dia benar-benar tidak menginginkan putri lagi? Dia tidak akan berani. Setelah keguguran terakhirnya, dokter dengan jelas mengatakan dia tidak bisa punya anak lagi. Jika dia bahkan melepaskan putri, dia akan berakhir tanpa siapa-siapa. Siapa yang akan merawatnya ketika dia tua? Dia wanita yang cerdik, dia bisa menyelesaikannya. Rizky Pratama, dasar bajingan. Kamu benar-benar pikir aku tidak akan menceraikanmu? Oh, iya, pil aborsi yang kuselipkan dulu itu. Kamu benar-benar memberikannya padanya. Itu kan sudah lama sekali. Kenapa sekarang dibahas lagi? Pilnya? Iya, aku yang kasih. Dia baru saja hamil. Dia bilang padaku dia akan memberiku adik laki-laki atau perempuan. Tentu saja aku tidak mau itu. Aku tidak mau ada orang yang datang membagi harta keluarga. Jadi aku cuma, ya, mengurusnya. Tapi pil itu, kerjanya cepat banget. Malam itu juga, dia langsung ke rumah sakit. Tunggu. Jadi keguguranku, gara-gara mereka. Sudah, itu kan sudah lewat. Jangan dibahas lagi, beberapa hari lagi, kan ulang tahun putri yang ke-18. Aku rencananya mau mengadakan pesta yang meriah, hotelnya sudah aku pesan. Kaku Ransa. Dewi pasti akan datang nanti, tunggu saja. Aku cuma perlu sedikit menjilat, dan urusan kita selesai. Betul, ini hari terpenting dalam hidupku, dan aku satu-satunya anak perempuannya. Masa dia mau melewatkan hari sepenting ini? Rizky Pratama, Putri Pratama,
kalian binatang. Sarah, Putri, ayo kita makan enak untuk merayakan. Aku yang traktir, Asyik. Ayo, Arif, kita makan enak. ayo. Rizky Pratama, Putri Pratama. Aku bersumpah, aku akan membuat kalian membayar mahal. Selamat datang, Ibu Wijaya. Selamat datang, Ibu Wijaya. Bagaimana dengan hal yang saya minta itu? Sudah ada perkembangan? Ibu Wijaya, kami sudah menyelidiki semua aset bersama antara Anda dan suami Anda. Semuanya sudah kami pahami. Selanjutnya, kita tinggal mengajukan gugatan cerai. Kami yakin bisa membuat dia keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Tapi soal memutuskan hubungan dengan putri Anda, itu mungkin akan rumit. Ibu Wijaya, bagaimanapun juga, dia adalah darah daging Anda sendiri. Kalau Anda hanya ingin melepas hak asuh anak, kami pasti bisa mengusahakannya. Tapi memutuskan semua hubungan, itu secara hukum tidak mungkin. Kamu egois dan tak punya hati. Kamu tidak pantas jadi ibuku. Kamu bilang obat itu akan bekerja cepat. Dia masuk rumah sakit malam itu juga. Putri, beraninya kamu bilang aku tidak pantas jadi ibumu? Yang sebenarnya tidak pantas adalah kamu. Lupakan dulu soal memutuskan hubungan. Selain melepas hak asuh anaknya, aku juga ingin menghentikan semua dukungan keuangan untuknya. Tidak masalah sama sekali. Putri Anda berusia 18 tahun besok, dia akan menjadi dewasa secara hukum. Anda tidak akan berutang sepeser pun padanya. Ibu, sudah selesaikah drama ini? Ibu. Pesta ulang tahun ke-18ku besok, di Ballroom Penthouse Hotel Grandview. Kamu tidak akan melewatkannya, kan? Pengacara Wijoyo. Putri saya akan mengadakan perayaan kedewasaannya besok di Hotel Grandview. Saya butuh Anda dan tim Anda untuk ikut dengan saya. Saya akan mengumumkan secara publik perceraian saya dari suami saya, dan bahwa saya melepas hak asuh anak atas putri saya. Tapi jika Anda melakukannya, mereka akan terdampar tanpa tempat untuk pergi. Benar. Saya ingin mereka berakhir terdampar tanpa tempat untuk pergi. Ini. Putri, acara ini berlebihan banget, ya? Ku dengar biaya sewa tempatnya saja bisa buat bayar uang kuliah kita setahun. Memang kenapa? Kata ibuku, aku cuma sekali berusia 18 tahun. Dia mau kasih yang terbaik untukku. Belum lagi ruang jamuan ini, aku juga sudah pesan afternoon tea di lounge yang tinggi sekali, dan nanti malam, ada pertunjukan kembang api. Pasti kalian semua aku ajak nonton. Kembang api. Di dalam kota? Berapa biayanya? Biasa aja. Kalau masalah bisa diselesaikan dengan uang, ya itu bukan masalah. Manajer. Seingatku, kalian punya layanan menara sampahnya era keemasan, kan? Ditambah yang baru tiba dari Prancis hari ini. Kaviar itu, siapkan semuanya untukku. Terus, aku mau setiap teman yang datang nanti malam pulang bawa oleh-oleh pesta, pakai kotak hadiah termewah hotel kalian. Saudari Pratama, tambahan barang dan layanan yang Anda minta cukup mahal. Menurut kebijakan hotel, kami memerlukan pembayaran di muka sebesar 50%, sekitar Rp300.000. Kamu pikir aku nggak mampu? Ini, gesek saja. Saudari Pratama, maaf sekali, kartu ini saldonya tidak cukup. Transaksinya tidak berhasil? Nggak mungkin. Ini kartu kredit tambahan yang ibuku kasih. Mesinmu rusak atau gimana? Sudah kami coba berkali-kali, Saudari Pratama. Apakah Anda mau coba kartu lain? Atau mungkin hubungi ibu Anda? Tunggu sebentar, aku telepon ibuku dulu. Maaf,
Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ponsel ibu pasti habis baterainya. Dia sedang dalam perjalanan. Siapa yang mengganggu putri kita? Ayah, Ada apa, putri? kata mereka, aku harus bayar deposit dulu. Tapi kartuku sedang tidak bisa dipakai. Ada masalah apa? Putri saya sedang mengadakan pesta debutnya di sini. Kamu pikir kami akan kabur tanpa bayar? Iya, tentu saja. Kartu ibumu mungkin sudah mencapai limitnya. Gak apa-apa, ayah punya uang di rekening. Makasih, ayah. Terima kasih. Putri, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Seperti Putri. Balai jamuan ini sangat mewah. Ini pasti harganya selangit. Bercanda kamu, nanti kalau ibu sudah sampai, dia pasti akan ganti semua uangku. Aduh, lihat apa yang kamu lakukan. Kok bisa ceroboh banget sih? Balon. Aku mau balonnya. Memangnya kenapa sih cuma balon? Maaf ya, manajer. Berapa? Kami yang tanggung. Bapak Pratama, Saudari Pratama, untuk vas ini adalah properti hotel. Bos kami membuatnya khusus, ini satu-satunya di dunia. Membawanya ke sini, ditambah ongkir, totalnya Rp188.000. Berapa? Rp188.000. Ayah, cuma Rp188.000. Memangnya kenapa? Ibu pasti akan datang dan membayarnya. Siapa bilang aku yang akan bayar? Sayang, akhirnya kau datang. Sudah kuduga kau akan datang. Manajer. Soal barang yang rusak ini, sudah ketahuan siapa yang bertanggung jawab? Sudah. Adalah tamu muda ini yang tidak sengaja menabrak tiang dan merusaknya. Bagus. Siapa yang merusak, dia yang bayar. Ini bukan urusanku. Mengerti? Sayang, Arif tidak sengaja melakukannya. Bagaimana bisa kau mengabaikannya? Hari ini ulang tahun putri yang ke-18. Ini momen sekali seumur hidup. Lihat semua teman sekelasnya di sini. Kau langsung mempermalukannya. Kau membuatnya jadi bahan tertawaan. Ayah? Kenapa ayah memohon padanya? Lihat betapa dingin hatinya. Kurasa dia sengaja melakukannya untuk mempermalukanku di depan teman-temanku. Dan aku curiga dialah orangnya yang membekukan kartuku untuk mempermalukanku di depan teman-temanku. Lagi pula, Arif kan masih kecil. Dia pasti tidak bermaksud merusak vas bodoh ini. Dia kan masih anak kecil. Bagaimana dia bisa membayarnya? Dia keponakanmu sendiri. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Benar, aku sengaja membekukan kartumu. Siapa yang memberimu hak untuk menghamburkan uangku? Bukankah kau sendiri yang bilang, aku tidak pantas jadi ibumu? Dan kau bilang aku ini wanita egois dan jahat. Sempurna. Hari ini, akan kutunjukkan padamu, apa artinya, akulah wanita egois dan jahat itu. Oh, Dewi, aku tidak bermaksud menggurui. Tapi anak-anak ya begitu, kau kan sudah dewasa, harusnya lebih mengerti. Dia masih muda dan emosional, kan? Ngapain repot-repot turun ke levelnya? Kau kan yang lebih tua. Dengarkan nasihatku. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Oke? Kita kan keluarga. Tidak ada dendam, kan? Keluarga? Siapa bilang kita keluarga? Kalian tidak pantas? Kamu menggunakan rekam medis palsu anakmu untuk menipuku lebih dari Rp100.000. Kamu mendorong Rizky untuk memperlakukanku seperti sapi perah pribadinya setiap hari. Orang sepertimu tidak pantas menjadi bagian dari keluargaku. Cukup, Dewi. Apa gunanya mengungkit masa lalu? Bahkan jika anak itu salah dan bahkan jika Sarah melampaui batas, Apakah semua ini benar-benar perlu? kita masih keluarga. Tidak bisakah kita membicarakan ini secara pribadi? Kenapa kamu harus membuat keributan seperti ini? Keluarga? Keluarga apa? Selama bertahun-tahun, kalian semua bersekongkol, menempel seperti lintah, dan menghisapku kering. Kalian menikmati kehidupan nyaman yang kusediakan, sementara menggunakan kata-kata paling keji untuk menyakitiku. Keluarga ini, kalian sudah lama bersatu, dan membusukkannya dari dalam. Kamulah yang mengamuk minta cerai?
Kamulah yang menghancurkan keluarga ini. Baiklah, karena kamu mengatakannya begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Rizky, kita resmi bercerai mulai hari ini. Dan kamu akan ikut ayahmu. Ayah, Pengacara Wijoyo. Bapak Pratama, atas perintah Ibu Dewi Wijaya, saya secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Anda. Kami memiliki bukti Anda mengalihkan harta bersama, dan membiarkan kerabat Anda mencuri darinya, di antara pelanggaran serius lainnya. Ibu Wijaya sekarang secara hukum menuntut Anda keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Tidak. Tidak. Saudari Pratama, dokumen ini adalah pernyataan. Inilah yang Ibu Wijaya perintahkan untuk kami sampaikan kepada Anda. Pernyataan sukarela melepas hak asuh anak. Ibu Wijaya menegaskan dan secara sukarela melepaskan semua hak asuh anak atas diri Anda. Dengan kata lain, mulai hari ini, semua hal terkait hidup, pendidikan Anda, dan segala utang bukan lagi urusannya. Mulai sekarang, untuk semua urusan, kamu berurusan dengan pengacaraku. Sayang, kumohon. Bisa tidak kita bicarakan ini di rumah saja? Kenapa harus dilakukan di depan semua orang? Kenapa dipaksakan sampai segini? Orang akan berpikir apa tentang Putri? Bagaimana dengan aku? Aku harus menghadapi siapa? Bapak Pratama, kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan padaku. Siapa kau? Minggir? Kalian semua bersekongkol ya? Saat kalian semua mempermainkanku, pernahkah kalian memikirkan harga diriku? Ibu, apa yang salah denganmu? Hanya karena beberapa kali membantah, kau perlakukan aku seperti ini? Kau dan ayah bercerai itu satu hal, tapi kenapa kau tinggalkan aku? Bukankah aku anak perempuanmu satu-satunya? Jangan-jangan ada pria lain yang sudah mempesonamu? Dewi, lihat apa yang telah kau lakukan pada putri kita. Keluarga pasti ada pertengkaran. Wajar jika ada beberapa pertengkaran. Benar, tapi kau tidak mau melepaskannya. Kalau sampai tersebar, orang akan berpikir apa tentangmu. Betul, seberapa buruk pun keadaannya, jangan buat keributan di ulang tahun anakmu. Dia bahkan bawa pengacara. Dia sengaja mau mempermalukan kita. Sayang, aku mohon, hentikan ini. Kalau itu yang diperlukan, kami akan minta maaf padamu. Ganti saja vasnya. Dan keluarga kita bisa melewati ulang tahun ini bersama. Aku janji akan mendengarkanmu mulai sekarang. Oke? Baik. Kalau begitu kalian semua berlututlah dan minta ampun. Apa maksudmu? Berlutut? Ibu, kau sudah hilang akal? Masa kamu tega menyuruh suami dan anakmu sendiri berlutut? Itu keterlaluan banget. Betul, kita kan masih keluarga. Masa kamu mempermalukan orang seperti itu? Kamu anggap aku ini apa? Kamu anggap aku dan ayahku ini apa? Apa kami ini anjing peliharaanmu? Cuma buat disuruh-suruh sesukamu? Dewi, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Kamu selalu bilang harga diri seorang pria itu segalanya. Apalagi kalau dia itu suamimu. Dan dia itu darah dagingmu sendiri. Menyuruh mereka berlutut, bukannya itu sama saja menginjak-injak harga diri mereka sampai ke tanah. Dewi, kamu keterlaluan. Memberimu jalan keluar itu karena masih menghargai pernikahan kita dan demi anak kita, tapi kamu malah berani mengajukan tuntutan yang memalukan seperti itu. Kamu masih punya hati nurani nggak? Bagus. Kata-katamu bagus sekali. Kalian cuma peduli sama harga diri kalian sendiri. Tapi perasaanku dan batas bawahku, boleh kalian injak-injak berulang kali, begitu ya, pengacara Wijoyo. Percepat proses hukumnya. Aku nggak mau ada hubungan dengan mereka sedetik pun lagi. Baik. Dewi, jangan coba-coba cari gara-gara. Tanpa aku dan Putri, kamu akan mati sendirian. Aku penasaran, siapa laki-laki yang berani menginginkan perempuan jahat sepertimu yang bahkan nggak bisa punya anak? Aku nggak bisa punya anak? Kamu tahu nggak kenapa aku nggak bisa punya anak? Rizky Pratama, Putri Pratama. Kalian berdua, nggak ada sedikit pun penyesalan. Apa maksudmu? Kamu bilang begitu? Dia tidak bisa punya anak karena ayah dan anak perempuan ini? Ya ampun, kalau benar begitu. Ayah dan anak perempuan itu terlalu mengerikan. Dewi, berhenti omong kosong. Tentang keguguran terakhir itu hanya kecelakaan. Bahkan dokter juga bilang begitu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Hanya karena kamu membenciku,
Kamu mencoba menyalahkanku? Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu buru-buru menyimpulkan, merasa bersalah? Ibu, aku salah. Aku masih muda. Aku belum dewasa, aku akan berubah. Aku janji akan berubah. Tolong jangan cerai ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Dewi, kami salah di masa lalu. Kami minta maaf padamu. Itu Sarah, dia berpandangan sempit. Itu Rizky, dia bodoh. Itu Putri, dia tidak mengerti. Tapi manusiawi untuk berbuat salah, bukan? Benar kan? Tolong, beri kami satu kesempatan. Beri keluarga ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Apakah air mata itu benar-benar untukku, atau untuk kehidupan mewah yang akan kamu lepaskan? Dan kamu selalu berencana menguras habis diriku. Sekarang kamu tahu cara memohon ampun, sekarang kamu tahu takut. Dulu. Saat aku di rumah sakit kehilangan anakku, apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil uang yang kukerjakan dengan susah payah, dan menghabiskannya semua. Memanggilku wanita egois dan jahat. Pernahkah kamu berpikir hari ini akan datang? Perceraian ini akan terjadi, bagaimanapun juga. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Berhenti pura-pura jadi korban. Kejadian dulu itu semua karena kecerobohanmu sendiri. Ini cuma balas dendam kecil-kecilanmu. Membalas kami karena menghabiskan uangmu. Yang kamu pedulikan cuma uang sialanmu itu. Benar. Putri benar. Kamu cuma kesal sama kami karena menghabiskan uangmu, jadi kamu cari-cari alasan untuk buang kami. Apa kamu masih punya hati nurani? Apa salahnya keluarga menghabiskan sedikit uang? Sekarang kamu sudah kaya, kamu meremehkan kami, sanak saudaramu sendiri yang miskin. Apa kamu tidak punya malu sama sekali? Kamu habiskan uangnya, dan buat dia kehilangan kesempatan punya anak, dan kamu berani-beraninya menyalahkan dia. Dan kamu, Sarah, kan kamu yang menipu lebih dari 100.000 rupiah untuk liburan, ya? Beraninya kamu berdiri di sini dan berteriak? Diam. Kamu tahu apa? Pengacara Wijoyo, sudah cukup? Bapak Pratama, atas instruksi Ibu Wijaya dan fakta yang baru saja disampaikan, prosedur perceraian dan pelepasan hak asuh anak dengan ini dimulai. Anda harus mengosongkan villa ini dalam 3 hari. Ini adalah harta gonogini Ibu Wijaya sebelum menikah. Jika tidak dipatuhi, kami akan mengajukan petisi ke pengadilan untuk pengusiran paksa. Tidak, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu tidak boleh sekejam ini. Tidak, aku tidak akan pindah. Ini rumahku. Rumah yang kutinggali sejak kecil. Kenapa aku harus pergi? Aku tidak akan kemana-mana. Mau diapakan? Biar semua orang lihat betapa teganya kamu pada anakmu sendiri. Ayo, gugat aku. Biar semua orang lihat bagaimana kamu menghancurkan suamimu dan anakmu sendiri sampai mati. Putri Pratama, aku ingin kamu tahu rumah itu akan selalu milikku. Setiap jengkal yang kau tinggali, setiap kenyamanan yang kau nikmati, dihasilkan oleh wanita egois dan keji ini dengan keringat dan air mataku sendiri. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua dukunganmu, tidak punya apa-apa sama sekali. Pengacara Wijoyo, ayo pergi. Gak nyangka dia malah bangga jadi benalu. Memalukan banget. Ayo pergi, nggak ada yang perlu dilihat di sini. Bener-bener berantakan. Ayah, sekarang kita harus gimana? Dia beneran gak mau kita lagi? Panik apa sih? Perkara pengadilannya aja belum mulai. Siapa yang menang atau kalah masih belum jelas. Iya, kita nggak boleh nyerah. Ayah dapat separuh dari semuanya, uangnya, mobilnya, rumahnya. Bahkan kalau aku cerai sama dia, masa aku, Rizky Pratama, nggak bisa hidup tanpa dia? Nah, ada kabar baik buat kamu. Aku baru dapat investasi. Proyek ini potensinya besar. Aku akan bangkit lagi dengan hebat. Terus nanti, aku akan bikin hidup kalian berdua enak lagi. Beneran, Rizky? Pasti dong. Dengan keahlianku, menghidupi kalian berdua. Gampang banget. Dan Putri, aku nggak akan biarin siapapun ganggu kamu. Ayah, aku juga ada kabar baik buat ayah. Aku udah terima surat penerimaan dari Universitas Jiangcheng, dan beasiswa penuh. Bahkan tanpa dia, Dewi Wijaya, aku bisa andalkan diri sendiri. Siapa yang peduli sama uang kotornya? Betul. Bapak Pratama, Saudari Pratama, permisi. Ini tagihan akhir untuk acara jamuannya, termasuk biaya tempat,
biaya layanan catering, dan ganti rugi untuk vas porselen antik, totalnya Rp2.800.000. Apa? Apakah akan dibayar dengan kartu? Apa? Rp2.800.000? $2.800.000? Kalian mau merampok kami? Masa bisa semahal ini? Kalian yakin hitungannya nggak salah? Saudari Pratama, rincian tagihannya ada di sini. Nggak percaya? Coba periksa sendiri, satu persatu. Rizky, gimana nih? $2.800.000. Mau nyari uang segitu dari mana? Aku nggak bawa uang tunai sebanyak itu sekarang. Ya ampun, kita hancur. Dewi, bagus sekali ini. Sekarang gimana? Jam tangan ini, harganya Rp1.200.000. Kita pakai ini sebagai jaminan. Ada barang lain nggak? Barang berharga apapun? Serahkan untuk menutup utang. Gelangnya, cepat, cepat. Ayah, ibu yang belikan aku ini, aku suka banget. Udah, jangan banyak bacot. Mau masuk penjara? Kasih ke aku, serahkan, sekarang. Rizky, tas ini baru aja ku beli. Baru dipakai beberapa kali. Ini apaan sih? Nanti ku belikan yang baru. Serahkan, sekarang. Bapak Pratama, barang-barang Anda asli. Nilainya hampir nggak nutupin tagihan hari ini. Kami akan simpan dulu barang-barang ini. Dalam waktu seminggu, bisa ditebus kalau sudah ada uangnya. Kalau enggak, kami akan urus sesuai prosedur. Dewi, ini semua salah kamu. Kamu yang bikin kita jadi begini. Hari ini aku habis, kamu sudah mempermalukanku. Tunggu saja. Aku akan buat kamu merangkak dan minta ampun padaku. Kamu akan menyesal atas semua yang kamu lakukan hari ini. Ibu Wijaya, kantor hukum baru saja membalas. Pengadilan memutuskan mendukung Anda di semua tuntutan. Dan mereka bisa mengeksekusinya hari ini. Suami Anda harus keluar dari rumah. Selamat, Ibu Wijaya. Akhirnya Anda bebas. Aku yang memilih hidup itu. Dan sekarang aku memilih untuk meninggalkannya. Tapi perceraian ini hanyalah langkah pertama dari rencanaku. Hanya langkah pertama. Jadi, langkah selanjutnya apa? Tunggu saja. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Rizky, tentang hubungan kita. Bagaimana kalau mereka tahu? Ingat ini. Mereka tidak boleh tahu, sama sekali. Arif, sebentar lagi Bapak antar. Kalian berdua lagi ngapain? Oh, nggak apa-apa. Bibi Sarah, kamu melihat pundak papamu lagi pegal? Dia cuma lagi pijitin Bapak. Iya, papamu akhir-akhir ini kelihatan capek banget. Aku cuma mau kasih pijitan. Kok makan malam belum siap? Aku lapar banget. Biasanya jam segini, ibu pasti udah siapin makan malam. Putri, Bibi nggak jago masak. Biasanya Bibi cuma pesan makanan. Gimana kalau kita pesan makanan lagi aja? Lupakan pesan antar. Aku ajak kalian semua makan enak di luar. Untuk merayakan awal hidup baru kita. Aku mau ke tempat yang kita datengin waktu itu. Bapak Pratama, kita bertemu lagi. Bapak Pratama. Wah, lihat siapa ini. Bapak Pratama, atas nama Ibu Wijaya, berdasarkan putusan sementara pengadilan, Anda diharuskan pindah hari ini. Properti ini. Ini dokumen hukumnya. Silakan lihat. Kami punya kamera tubuh yang merekam seluruh proses. Hari ini, kau pasti bercanda. Pengacara Wijoyo, apa ada kesalahan? Rumah ini adalah harta gonogini kami. Aku berhak atas bagian.
Bapak Pratama, sertifikat properti menunjukkan properti ini sepenuhnya dibayar oleh Ibu Wijaya sebelum pernikahan. Ini adalah harta pribadinya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Di mana ibu? Suruh ibu keluar, sekarang. Saudari Pratama, jangan ganggu perintah pengadilan. Jika Anda menolak untuk mengosongkan, kami akan mengambil tindakan penegakan hukum. Mereka mau apa? Apa mereka benar-benar akan memaksa kita tidur di jalanan? Rizky, lakukan sesuatu. Cepat. Ayah, Ayo kita kemas barang-barang kita. Terima kasih atas kerjasamanya, Bapak Pratama. ayah, Ibu Wijaya, rumahnya sudah diambil kembali, segel penggusuran sudah dipasang. Kerja bagus, pengacara Wijoyo. Rizky Pratama, Putri Pratama. Ini semua perbuatan kalian. Kalian sendiri yang mengundangnya. Dan masih ada lebih banyak kejutan menanti-menantimu. Rizky, hari ini kau ada pertemuan dengan para investor. Pastikan kau berikan yang terbaik. Sekarang seluruh keluarga mengandalkanmu. Jangan khawatir. Proposal proyek yang kususun itu sempurna. Pasti akan berhasil. Begitu dananya cair, kita akan bangkit kembali. Aku pasti akan membawa kalian semua, kita akan hidup enak. Dan kita akan menghapus senyum sinis dari wajah Dewi yang jahat itu, PH. ayah, mau kemana? Ya, kalau ayah pergi, nanti kalau Arif nangis gimana? Putri, kau kan kakaknya. Jaga baik-baik Arif. Begitu ayah selesaikan urusan ini, ayah ajak kalian semua makan enak. Kita beli baju baru. Baiklah. Ya, jangan sampai kau mengacaukannya. Semangat. Semoga sukses. Rizky, mungkin sebaiknya kau bawa aku ikut. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Bapak Susanto? Bapak Susanto, ini proposal proyek kami. Potensi pasar di sini sangatlah besar. Bapak Wibowo, maaf, kami tidak akan berinvestasi di proyek ini untuk sementara. Bapak Susanto, mungkin Bapak belum sempat memeriksanya dengan teliti. Keuntungan dari proyek ini sangat besar. Tolong, lihat sekali lagi. Bapak Susanto, Rizky sudah mencurahkan seluruh hatinya untuk proyek ini dalam waktu yang sangat lama. Dan bukankah Bapak berjanji akan berinvestasi? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Jangan repot-repot melihatnya. Sudah kubilang tidak, dan maksudku tidak. Tapi kenapa? Pasti ada alasannya. Apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan? Kami bisa memperbaiki apapun itu. Benar, Bapak Susanto. Saya mohon, lihat sekali lagi saja. Seluruh keluargaku bergantung pada proyek ini untuk bertahan hidup. Alasannya? Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan? Jangan pura-pura bodoh. Bapak Susanto, maksud Anda apa? Bapak Pratama, apa hal terpenting dalam bisnis? Integritas? Kalau seseorang tidak bisa mengurus keluarganya sendiri, membiarkannya berantakan, dan malah mengakali istrinya sendiri, sampai ke tulang sumsum. Bagaimana saya bisa percaya Anda bisa menjalankan proyek dengan integritas, bahwa Anda akan serius dengan uang para investor? Bapak Susanto, Anda. Bagaimana Anda tahu? Bapak Susanto. Hei,
Tidak bisa asal bicara seperti itu. Apa hubungannya bisnis dengan keluarga? Tentu saja ada hubungannya. Menjalankan bisnis sama seperti mengelola keluarga. Keduanya membutuhkan prinsip dasar. Kalau Anda, Bapak Pratama, tidak bisa menjalankan tanggung jawab paling dasar di rumah, lalu mengapa saya harus percaya Anda bisa mengelola proyek startup dengan sukses? Bapak Susanto, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Anda tidak bisa mencampurkan kehidupan pribadi saya dengan kemampuan profesional saya. Anda sudah melihat proposal proyeknya. Saat kita bicara sebelumnya, Anda tampak sangat tertarik. Sekarang kamu berubah pikiran. Ya? Mengingkari janjimu? Rizky, kamu benar-benar tidak mengerti, ya? Kamu pikir yang menarik perhatianku dulu adalah proyek kecilmu ini? Kamu pikir yang kulihat padamu adalah kemampuanmu? Untuk pria yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bekerja, kenapa aku harus percaya kamu bisa menjalankan proyek? Biar aku bicara terus terang. Dulu, satu-satunya alasan aku menanamkan uang padamu. Hanya karena menghormati Ibu Wijaya, hanya itu. Apa? Apa hubungannya dia dengan ini? Kamu masih belum paham juga, ya? Cukup. Aku sudah capek buang-buang waktu denganmu. Silakan pergi. Tidak. Aku tidak terima ini. Wanita gila itu, Dewi, dia ngomong apa tentangku padamu? Benar, akulah yang memberitahunya. Kalau Rizky Pratama tidak layak dapat investasi 1 sen pun. Dewi, kamu lagi? Kamu wanita yang kejam dan tak berperasaan. Kamu membekukan kartu-kartuku, mengambil rumahku. Kamu mempermalukanku di depan semua orang, dan itu masih belum cukup? Bahkan garis hidup terakhirku, kamu memutuskannya. Begitu saja, kamu tidak akan bahagia sampai aku mati, begitukah? Dewi, ayolah, Dewi, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Aku ingin kamu mengerti. Tanpa aku, Dewi Wijaya, kamu bukan apa-apa. Hak untuk berdiri di sini dan berbicara denganku adalah pemberian dari kebodohanku sendiri dulu, amal yang kuberikan padamu. Kamu mengerti? Tanpa aku yang menjaga rumah, kamu tidak akan berada di posisimu sekarang. Setiap sen yang kamu hasilkan berasal dariku. Dan sekarang kamu berbalik melawanku? Rizky Pratama, saya sarankan kamu hemat tenagamu. Ibu Wijaya membangun kerajaannya dari nol. Ketika dia mendirikan grup Wijaya, kamu hanya bermalas-malasan di rumah. Dan kamu masih tidak puas. Kamu mencoba segala trik yang ada. Kamu bahkan bersekongkol dengan orang luar, berkomplot tanpa lelah melawannya. Ada. Ibu Wijaya, dia sudah menahanmu sampai sekarang. Itu sudah dianggap sebagai melampaui batas. Kamu mengerti itu? Grup Wijaya? Jadi Anda Ibu Wijaya dari grup Wijaya. Menurutmu kenapa lagi? Saya mau berdiri di sini. Dengerin omong kosongmu, Rizky Pratama. Kamu benar-benar buta, dasar bodoh. Ibu Wijaya memimpin perusahaan besar. Cuma sedikit saja yang lepas dari tangannya sudah cukup buat hidupmu. Lalu kamu malah merusak semuanya? Siapa yang salah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Rizky, tunggu aku. Ibu Wijaya, kerja bagus. Orang seperti itu, percayalah, nggak layak buang waktumu. Terlalu baik, Bapak Susanto. Terima kasih sudah mau bekerja sama. Oh, bukan apa-apa. Dia sendiri yang cari masalah. Ibu Wijaya, kalau ada yang bisa saya bantu nanti, tinggal bilang saja. Rizky sendiri yang bikin begini. Tapi putri bodohku ini, kapan dia akan belajar? Arif, diam, bisa nggak kamu diam? Udah dulu, ya? Aku bilang, diam, kamu tuli atau apa? Pergi sana.
Nangis apaan sih? Aku aja hampir nggak nyentuh kamu. Udah, jangan nangis. Kalau nangis terus, aku pukul lo. Diam. Ibu, Putri, dia mukul aku. Putri, kamu ngapain sih? Arif kan masih kecil. Masa kamu mukul dia? Dia kan sepupumu sendiri. Aku nggak mukul dia. Aku cuma dorong dia sedikit, itu aja. Dia jatuh sendiri. Kenapa sih kamu marahin aku? Kalau kamu berani, marahin aja ibuku. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal terjebak di tempat kumuh ini. Rizky, lihat anakmu itu. sudah, berhenti. Bisa nggak kasih aku ketenangan? Ayah, Apa karena kesepakatan investasinya gagal? Maafkan ayah. Ayah gagal. Ayah seharusnya nggak pernah cerai dengan ibumu. Apa? Apa yang terjadi? menurutmu apa yang terjadi? Itu si wanita gila, ibumu. Dia menghancurkan proyek ayahmu. Ibuku? Ibu, Kenapa dia begitu sih? Kok teganya dia ya? Menyebut dia egois dan jahat. Nggak ada yang salah sama sekali. Oh, ayah. Memangnya kenapa kalau satu kesepakatan gagal? Itu bukan akhir dunia. Kita nggak boleh biarkan dia meremehkan kita begitu. Putri, kamu nggak ngerti? Ini bukan cuma soal investasi. Dia berusaha menghancurkan kita. Ayah, bukannya kita sudah sepakat untuk mengandalkan diri sendiri, untuk mandiri, dan membuktikan diri kita untuk tunjukkan padanya? Kita nggak boleh menyerah sekarang. Putri, mudah sekali kamu bilang begitu. Tapi sekarang ini, kita hampir nggak bisa makan. Ini masalah serius. Mandiri apanya? Tentang uangnya, kamu tidak perlu khawatir. Bagian penerimaan sekolah menghubungiku hari ini. Mereka bilang beasiswa dan surat penerimaan sudah siap semua. Besok aku akan pergi menandatangani dokumennya dan uangnya akan langsung masuk ke rekening. Beasiswa. Beasiswa penuh. Soal uangnya, jumlahnya Rp300.000 sekaligus. Rp300.000? Ya ampun. Putri, kamu adalah keberuntungan kami. Ini rezeki nomplok. Tapi, uang ini adalah beasiswamu. Untuk biaya studimu. Kami tidak bisa mengambil uangmu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kita ini keluarga. Milikku adalah milikmu juga. Gunakan uang ini sebagai modal awal untuk proyek ayah. Aku percaya pada kemampuan ayah, dan kita pasti akan bangkit lagi dalam waktu singkat. Oh sayang, lihat itu, Rizky. Lihatlah betapa pedulinya putri kita. Betapa perhatiannya dia padamu. Dia jauh lebih baik dibandingkan Dewi itu, yang berusaha menghancurkanmu. Dengan uang ini, kita akhirnya bisa bernapas lega dan memulai dari awal. Kamu tidak boleh mengecewakan kebaikan hati putrimu. Baiklah. Anakku yang baik. Ayah tidak sia-sia membesarkanmu. Kamu benar. Kita tidak bisa membiarkan wanita jahat itu menertawakan kita. Ayah akan terima uang ini, dan memanfaatkan setiap sennya dengan baik. Ayah janji padamu. Ayah akan pastikan kita hidup dengan baik lagi. Ayah, aku percaya pada ayah. Aku tahu ayah pasti bisa. Halo, Halo, Ibu Wijaya. Semua email yang Ibu kirim baru saja sudah saya terima. Apakah Ibu yakin ingin membatalkan beasiswa putri Ibu? ya, batalkan. Tapi, Ibu Wijaya, dia tetap putri Ibu, bagaimanapun keadaannya. Untuk detail spesifiknya, sudah saya jelaskan dengan sangat jelas di email yang baru saja saya kirim. Menurut Ibu, apakah dia pantas mendapat beasiswa ini? Baiklah, Ibu Wijaya, saya mengerti. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Putri Pratama. Ku harap kau mengerti bahwa ini adalah kemunduran yang harus kau hadapi dalam perjalanan tumbuh kembangmu. Siapa sangka orang sebaik Ibu Wijaya punya anak yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh menyedihkan.
Direktur Santoso. Halo. Saya Putri Pratama. Ini ayah saya dan Bibi Sarah. Direktur Santoso. Direktur Santoso, Bapak menghubungi saya kemarin dan meminta saya datang untuk menandatangani surat konfirmasi beasiswa hari ini. Saya ingin bertanya, setelah ditandatangani, apakah dananya akan langsung disetor? Nah, Saudari Pratama, saya baru menerima pemberitahuan dari atas. Beasiswa Anda telah dibatalkan. Tapi jangan khawatir, Anda masih punya surat penerimaan. Anda masih bisa mendaftar seperti biasa. Anda sebaiknya pulang dulu. Tunggu dulu. Beasiswanya, bagaimana bisa dibatalkan? Tunggu dulu. Kenapa beasiswanya dibatalkan? Pasti ada kesalahan. Kami sudah membuat keputusan setelah penyelidikan kami. Anda memang tidak memenuhi syarat untuk beasiswa ini. Anda boleh pergi. Anda tidak memenuhi syarat. Ini pasti salah. Nilai Putri sangat bagus. Kenapa dia tidak memenuhi syarat? Direktur Santoso, kami menuntut penjelasan. Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan kami dengan ucapan tidak memenuhi syarat. Menerima beasiswa tidak hanya tentang nilai, karakter pribadi, latar belakang keluarga, dan rasa syukur semuanya dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan penyelidikan kami, siswi Putri Pratama tidak memenuhi kriteria kelayakan. Apa yang salah dengan karakter saya? Apa yang salah dengan keluarga saya? Anda menyelidiki saya? Direktur Santoso, apa sih yang terjadi? Kamu sebaiknya jelaskan dirimu. Benar. Apa kesalahan putri kami? Kami telah menerima beberapa pengaduan anonim. Pengaduan itu menyebutkan Putri Pratama memiliki masalah serius dalam menangani hubungan keluarga dan memperlakukan orang tua dan orang yang lebih tua. Ini bertentangan dengan tujuan utama dari beasiswa kami, yang bertujuan untuk membina orang yang bersyukur dan baik. Ini jelas fitnah. Siapa yang melaporkannya? Siapa? Direktur Santoso, kamu serius akan menerima beberapa pengaduan anonim dan langsung mencabut beasiswa putriku? Bukankah itu agak terburu-buru? Kami punya cara kami sendiri untuk memverifikasi hal-hal. Saya tidak mengatakannya secara terang-terangan karena saya mencoba menyelamatkan muka Anda. Mengerti? Saya tahu. Pasti Dewi. Wanita itu, Dewi, lagi-lagi di balik ini. Ibu, perhatikan bahasa Anda. Ini keputusan sekolah, bukan keputusan individu. Saya yakin dia di balik ini. Dialah yang melakukan ini. Saya tidak peduli, Ayah. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak peduli. Saudari Pratama, tenanglah, Dad. Bagaimanapun juga, ini adalah sekolah. Kami harus merahasiakan identitas pelapor. Kalau kamu terus-terusan berulah seperti ini, saya terpaksa mempertimbangkan untuk menarik kembali surat penerimaan itu. Ayah. Direktur Santoso, putri saya selalu juara kelas, semua orang tahu itu. Anda tidak bisa hanya mendengar cerita sepihak, dan membuang kerja kerasnya selama lebih dari 10 tahun, adilkah itu? Direktur Santoso, beasiswa ini bukan sekadar soal uang. Ini bukti bahwa saya layak mendapatkannya. Anda tidak bisa membatalkannya begitu saja. Cukup, berhenti cari-cari alasan. Biar saya bicara terus terang. Ibumu sendiri yang melaporkannya. Mengenai tuduhannya, setelah penyelidikan kami telah memverifikasi setiap satu pun. Saudari Pratama, kamu perlu introspeksi diri. Pikirkan apa yang telah kamu lakukan terhadap ibumu sendiri. Anak macam apa kamu ini? Kamu memecahkan piring, mengancam bunuh diri, hanya untuk mendapatkan uang bagi keluarga Bibi Sarah. Ayahmu sudah bertahun-tahun menganggur, hidup dari nafkah ibumu. Namun kamu berencana menguasai uangnya. Bukankah itu kenyataannya? Ibumu sudah bekerja keras menghidupi keluarga ini, tapi menurutmu, dia menjadi jahat dan egois. Bukankah itu kenyataannya? Perlu saya gambarkan lebih jelas? Haruskah aib keluargamu dibongkar di sini, di kantor saya? Katakan, apakah kamu pantas mendapatkan beasiswa ini? Beasiswa ini dimaksudkan untuk menghargai siswa yang berkarakter baik dan berprestasi, yang tahu terima kasih. Bukan untuk membesarkan anak yang egois dan tak tahu terima kasih. Tapi, itu urusan keluarga pribadi. Dan Dewi yang memulainya. Dia kaya, tapi dia pelit dan kejam.
Direktur Santoso, itu serangan pribadi. Itu fitnah. Saya akan melaporkan Anda. Saya ingin bertemu kepala sekolah. Kalian semua bersekongkol untuk menindas saya. Saya tidak peduli. Saya akan menanyakannya langsung. Saya tidak akan pergi dari sini. Aku di sini. Kamu mau konfrontasi aku soal apa? Ketua, Sudah kuduga kamu. Kenapa sih kamu berusaha menghancurkan aku? Kamu baru puas kalau aku sudah mati? Putri, bukannya ini yang pantas kamu dapat? Kamu berani-beraninya menuding mukaku, menuduhku egois dan jahat. Dan saat kamu bilang aku tidak pantas jadi ibumu, apa kamu nggak merasa bersalah sedikit pun? Dan satu lagi, kamu ambil kartu yang kuberi dan menghamburkan uangnya. Kamu bersekongkol dengan ayahmu, dan bibi Sarahmu yang hebat itu, mencari segala cara untuk mengalirkan uangku ke dalam lubang tanpa dasarnya. Apa kamu pernah mikir kalau aku ini ibumu? Aku salah. Aku dulu muda dan bodoh. Ayo dong, kan kamu ibuku. Masa nggak bisa maafin aku? Kamu harus sampai segitunya balas dendam sama aku? Memaafkanmu, Putri, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kalian semua menganggap toleransi dan kebaikanku sebagai kelemahan dan ketidakmampuan. Meski begitu, kamu tidak bisa begitu saja membatalkan beasiswaku. Putri Pratama, apa kamu benar-benar pikir beasiswa ini kamu dapatkan atas usahamu sendiri? Direktur Santoso, jelaskan padanya. beasiswa sekolah ini didirikan oleh Ibu Dewi Wijaya, Ketua Grup Wijaya, saat peringatan tahun lalu. Dengan dana abadi sebesar 3 juta dolar. Ini khusus untuk menghargai dan mendukung mahasiswa baru yang unggul dalam karakter dan akademik, dan yang menunjukkan rasa terima kasih. Ibu Wijaya, sebagai satu-satunya donor dan pendiri penghargaan ini, mengenai penerima akhir, memegang hak rekomendasi dan persetujuan tertinggi. Dengan kata lain, Putri Pratama, kamu menerima beasiswa ini karena Ibu Wijaya menyetujuinya. Sekarang, Ibu Wijaya ingin menarik kembali beasiswamu. Senama, sebagai pihak sekolah, kami harus menghormati keinginan donor. Sudah jelas sekarang untuk semua orang? Ibuku adalah ketua grup Wijaya. Bagaimana bisa kamu belum mengetahuinya sampai sekarang? Ketua grup Wijaya. Beasiswa 3 juta rupiah. Kenapa kamu tidak memberitahuku, hah? Aku baru tahu kemarin. Semua teman sekelasku terus membicarakan betapa hebatnya grup Wijaya, lalu 300.000. 3 juta. Kamu benar-benar pergi dan membuat beasiswa baru. Apa kamu sudah gila? Kamu punya 3 juta rupiah. Dan lebih memilih memberikannya ke orang asing daripada menolong keluarga sendiri. Dewi, kalau Bapak Susanto tidak memberitahuku kemarin, aku masih tidak akan tahu bahwa kamu adalah ketua grup Wijaya. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kenapa kamu mempermainkanku selama lebih dari 10 tahun? Apa rencanamu? Apa bedanya? Kalau aku memberitahumu, apa kamu akan puas hanya menjadi istri dan ibu yang patuh? Apa kamu akan berhenti berencana merebut uangku? Apa kamu akan puas dan berhenti meminta lebih? Putri, kamu harus mengerti. Satu-satunya alasan kamu memenuhi syarat untuk beasiswa itu adalah karena kamu Putri Dewi Wijaya. Aku yang membuka jalan ini untukmu. Aku bahkan menciptakan penghargaan ini khusus. Aku ingin menggunakan ini untuk memotivasimu. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Ibu, aku salah. Aku tidak mau beasiswanya. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan berubah mulai sekarang. Aku janji. Aku akan menebusnya. Putri, beberapa jalan, begitu kamu salah belok, tidak bisa kembali lagi. Mulai sekarang, kamu harus mandiri. Kamu sebaiknya mencari tahu sendiri. Ibu Wijaya, sebagai informasi, selama 2 bulan terakhir, Bapak Pratama mencoba beberapa usaha kecil, tapi semuanya bangkrut. Sekarang dia terjebak kerja sales di perusahaan kecil, hidupnya pas-pasan. Lah, Ibu Sarah Dewi membawa anaknya pulang ke kampung halaman. Saudari Pratama kerja paruh waktu sambil kuliah. Dia mengajukan pinjaman mahasiswa. Dia tidak menghubungi ayahnya, atau Bibi Sarah. Mengajukan? Ini laporan detailnya. Bagus. Ibu Wijaya?
Ibu Wijaya? Ibu Wijaya? Kamu terlihat panik sekali. Ada apa yang buru-buru? Ibu Wijaya, tadi aku sedang urusan bisnis di kampus, dan coba tebak siapa yang kutemui? Siapa? Putri Anda, Putri. Dia kerja paruh waktu di perpustakaan, merapikan buku. Aku mengamatinya dari jauh sebentar, dia terlihat tenang dan fokus. Bahkan saat bicara dengan teman sekelasnya, dia sangat sopan. Dibandingkan dengan sifat manjanya dulu, dia seperti orang yang berbeda. Sepertinya dia akhirnya belajar dari pengalaman. Dia sudah benar-benar dewasa. Ibu Wijaya, dia sudah cukup menderita. Dan dia tahu dia salah, dia sudah berubah banyak. Dengar, Kapan Anda akan memberinya kesempatan untuk kembali? Lagi pula, dia adalah anak kandung Anda sendiri. Tidak mungkin seumur hidup tidak saling mengakui, kan? tidak usah buru-buru. Dia berkelakuan baik sekarang karena dia terluka. Sekarang dia tahu takut, bagus. Itu bagian yang perlu dalam proses kedewasaannya. Tapi kebangkitan sejati bukan tentang belajar menundukkan kepala. Tapi tentang belajar mengangkat kepala. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Oke, kalau begitu aku kembali kerja.